orang Yahudi, orang Israel, Yahudi, dia pelajari Al-Quran, dia pelajari Islam. Kita malah lari daripada Al-Quran dan dari nilai-nilai Islam. Orang Yahudi diambilnya Quran, bangun tengah malam jam 3, memang tak sholat, dibacanya Al-Quran, dipelajarinya Al-Quran. Kita orang Muslim takut dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan pakai emosi. Ini nampaknya banyak orang Jawa. Pak Ketua menyampaikan pakai bahasa Jawa. Kami di belakang tuh mengangu aja begini. Lantaklah kata saya. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali fil alamina innaka hamidum. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini satu kehormatan bagi kami sampai ke Kampung Suka. Baru saya mau bilang Sukamaju, rupanya salah. Sukamulia. Alhamdulillah. Dari Pekanbaru sampai ke sini diterobos hujan. Salah. Kami menerobos hujan. Jadi jalannya udah kayak siput pelan-pelan gitu. Satu sisi kita bersyukur karena hujan. Satu sisi tengok tetangga. Kabupaten Pelalawan. Habis kena banjir. Bapak Ibu doakan. Mudah-mudahan PLTA sudah ditutup 5-5-nya. Jadi mudah-mudahan dalam 2 hari ini semuanya turun. Amin. Jangan Pelalawan saja. Kampar juga kita doakan. Semoga Kampar juga yang banjir lebih dulu bisa juga berkurang. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Setiap tahun diperingati. Betul? Baik, pertanyaan pertama. Materi belum, pertanyaan dulu. Apa gunanya memperingati Isra wal Mi'raj? Angkat tangan yang mau jawab. Kalau saya aja yang angkat berarti saya yang jawab. Ada yang mau jawab? Untuk apa bang? Tak dengar apa. Jadi untuk apa-apa? Apa-apa dulu. Buat apa kita Isra Mi'raj? Setiap tahun kita peringati untuk apa? Karena ada kambingnya Ustaz. Itu kalau ada kambing. Ada kumpul-kumpulnya Ustaz. Kalau ada kumpul-kumpul. Sekarang pertanyaannya harus dijawab. Untuk apa kita memperingati Isra wal Mi'raj setiap tahun? Ini mesti ada alasan. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Kalau ada silakan. Tidak ada juga. Ini antara hening dan entahlah ya. Baik Bapak Ibu. Orang memperingati Isra wal Mi'raj, kalau tidak tahu alasannya, maka tak usah memperingati Isra wal Mi'raj. Syubhat Isra wal Mi'raj itu Bapak Ibu di tengah umat muslim hari ini itu berkembang. Apa kata mereka? Mulai muncul orang-orang dari zaman Yahudi, Israel, Nasrani, Quraisy itu sekarang ada.
Kata mereka, buat apa Isra Mi'raj? Itu ceritanya dongeng. Kata dia begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau mereka berani mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah dongeng belaka, maka kita umat muslim yang setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj harus berani mengatakan kami beriman dengan Isra wal Mi'raj. Sekarang saya tanya dulu. Bapak Ibu semua yakin dengan Isra wal Mi'raj? Yakin? Iman? Baik, saya tanya satu lagi. Pertanyaan kedua. Kalau anak susah masuk sekolah karena sistem zonasi, datangnya kemana? Minta bantuannya kemana? Diam. Bapak Ibu jawab. Apa-apa datang kemana? Kalau anak-anak susah masuk sekolah, minta tolong sama siapa? Nah, tak ada yang jawab. Sama siapa, Pak? Sama? Oh, belum pernah. Belum punya anak berarti itu. Udah, Pak? Oh, langsung masuk. Itu kecerdas saja itu. Betul. Kalau sawitnya tak berbuah, minta bantu ke siapa? Kalau mohon maaf, sawitnya harganya turun murah, minta bantu ke siapa? Katanya iman sama Isra wal Mi'raj. Sekarang kita tanya, kalau harga sawit turun, kira-kira mempisui atau bersyukur? Pisui apa bersyukur? Tahu pisui Bapak Ibu? Saya juga tak tahu. Tahu. Jadi Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj itu formulasi dan simulasi isyarat yang Allah berikan. Dalam bahasa lain disebut dengan pesan langit untuk kita. Tadi dibacakan oleh adik kita, dibacakan juga sama Pak Ketua tadi. Kalau kaitannya dengan Isra, suratnya adalah surat Al-Isra. Tapi kalau kaitannya dengan Mi'raj, itu kaitannya dengan surat An-Najm ayat 1 sampai 10. Saya ulangi lagi. Kalau kaitannya dengan Isra, maka ayatnya surat Al-Isra ayat pertama. Kita coba rincikan. Subhanallazi. Cari ayat di dalam Al-Quran atau surat yang dimulai dengan memuji. Yang Allah kata, Subhanallazi, Maha Suci. Siapa yang Maha Suci itu, Pak? Siapa yang Maha Suci? Allah. Kenapa Allah mulai dulu dengan kalimat Subhan? Kenapa Allah mulai dengan kalimat Subhanallah? Ada yang tahu, Pak? Ini penting. Kita mukmin, kita percaya Isra Mi'raj, kita tahu ayatnya, kita tahu suratnya. Kenapa Allah mulai dengan kalimat Subhan? Alasannya cuma satu. Karena yang Allah perjalankan dengan metode memperjalankan sangat tidak masuk akal. Sehingga Allah dahului dengan kalimat Subhanallah. Puji dulu Allah. Setelah engkau puji Allah, baru engkau nalar dengan akal. Sekarang saya tanya, satu malam berjalan baginda Nabi, selesai semua. Kalau pakai pesawat dari dari Riau ke Mekah, pergi ke Kuala Lumpur dulu, dari Kuala Lumpur baru sampai ke Jeddah, dari Jeddah pergi lagi ke Mekah, itu tembus 15 jam. Kalau bolak-balik sudah berapa jam? 30. Tak ada pesawat bolak-balik. Sampai Jeddah pesawat tu tak mau balik lagi. Besok baru dia balik lagi. Artinya, perjalanan yang satu malam itu lebih bisa diterima oleh akal atau perjalanan pesawat yang tadi kita ceritakan? Mana yang paling masuk akal? Pesawat atau burak? Pesawat. Yakin. Berarti tak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj berarti kalau begitu. Maka Bapak Ibu,
Dimulai oleh Allah kalimatnya subhanalladzi. Terima kasih. Masya Allah. Dapat minum gratis. Kata Allah subhanallah. Subhanalladzi. Puji dulu Allah. Sama begini Pak ilustrasinya. Bapak Ibu pengen mendapatkan sesuatu dari Allah, puji dulu Allah. Kalau mau minta sama Allah tuh puji dulu. Minta sama orang tua, puji orang tua itu dulu. Memang gantenglah adikku satu nih, salah. Memang cantiklah biniku nih ya. Nah, kata bininya pasti ada maunya, kata dia. Mesti begitu. Kalau mau minta duit, bini pun begitu. Emang ganteng abangku nih, sekalipun hitam tapi tetap aku cinta, kata dia kan. Itu ada syaratnya tuh Pak. Karena mesti dia mau minta sesuatu. Allah tidak sembarangan Pak. Kenapa kita suruh puji Allah dulu? Karena Allah yakin mesti banyak yang tidak percaya dengan perjalanan Isra itu. Buktinya kita lihat. Selesai malam itu Isra wal Mi'raj. Siapa orang yang percaya dengan perjalanan itu? Siapa Bapak Ibu orang yang percaya? Cuma Abu Bakar. Yang lain tak percaya. Yang lain tak bisa terima dengan akal. Kita lihat. Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau dulu tidak ada perintah dari Allah, kiblat kita Masjidil Aqsa. Tapi kemudian Allah perintahkan. Harus tahu alasan, harus. Kenapa Allah palingkan wajah kita? Kenapa Allah palingkan kiblat? Allah jawab dengan ayat selanjutnya. Linusabbita bihi fuadahum. Kami pengen tahu, kata Allah. Yang paling beriman sama kami itu siapa? Betul tak orang Yahudi yang masuk Islam di Madinah? Dia tetap beriman kepadaku, kata Allah. Betul tak orang Nasrani yang masuk Islam? Mereka beriman padaku. Ketika berpaling kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, semuanya murtad. Itu baru perpindahan kiblat. Ditambah dengan cerita yang tidak bisa diterima oleh akal. Kata mereka, Muhammad mendongeng. Allah abadikan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dongeng itu. Apa kata Allah? Orang Yahudi tidak percaya dengan Al-Quran. Dia sebut dengan asatirul awwalin. Apa namanya Bapak Ibu? Asatirul awwalin. Apa namanya? Apa artinya? Dongengnya orang-orang terdahulu. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketika turun selesai daripada Mi'raj, tidak ada satupun yang percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Maghada wa ma basar. Perbuatan itu sangat nyata dan nyata, kata Nabi Muhammad. Sadar Nabi memperjalankan itu. Nabi melakukan Isra dan Mi'raj ini dalam keadaan sadar, bukan tidak sadar. Tapi ingat, kesadaran yang disampaikan oleh Nabi tidak membuat orang Yahudi dan orang-orang Muslim yang lainnya beriman kepada Allah. Beriman dengan perkataan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasan Bapak Ibu, kenapa Allah mulai dengan kalimat Subhanalladzi. Kenapa kok begitu? Karena orang berimanlah yang akan memuji Allah. Orang berimanlah yang yakin dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Kalimat selanjutnya Bapak Ibu. Subhanalladzi asra. Apa itu artinya asra? Memperjalankan. Tapi kok kalimatnya asra? Kok ndak amsa? Kok ndak asara? Kok ndak azhaba? Kok bisa kalimatnya adalah asra? Bapak Ibu harus paham. Kalimat itu sengaja Allah pilih. Dalam i'jazul lughah lil Quran. Mukjizat bahasa di dalam Al-Quran. Untuk membuktikan bagi para penyair-penyair Yahudi dan Nasrani dan Quraisy ketika itu. Mereka bingung Pak. Ini kalimat apa yang Allah gunakan? Sehingga mohon maaf. Allah memilih kalimat tidak sembarangan.
Maka kalimat itu menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah yang mengerti segalanya. Allah perjalankan. Kapan Allah perjalankan? Malam atau siang? Malam atau siang? Kalau siang hari banyak yang melihat. Tapi kalau malam hari tak ada yang melihat. Mereka tidur bangun sudah selesai. Oleh sebagian orang mengatakan itulah yang tidak masuk di dalam akal. Kata kaum liberal, orientalis, orang kafir, itu cerita sangat tidak masuk akal. Makanya peringatan Isra dan Mi'raj terus kita buat. Biar kita yang yakin dengan Isra dan Mi'raj ini. Tapi bukan cuma peringatan. Kita juga mengamalkan apa yang ada di dalam hal tersebut. Nanti kita sampaikan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa kalimat Allah pakai? Abdihi. Apa artinya abdihi? Ulama sepakat kalimat itu diartikan sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa Allah pakai kalimat abdun? Kok anda Allah pakai kalimatnya Muhammad saja? Ada alasan? Ada. Apa alasannya? Kalimat abdun itu isyarat rasa cinta Allah terhadap kita semua. Diwakili oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi. Ibu-ibu cinta sama Nabi? Yakin? Sama suami? Cinta kalau ada maunya katanya. Apa-apa cinta sama Nabi? Pak cinta sama Nabi? Ya menjawab sikit. Itu nak berharap syafaat Nabi. Ahbib man ahbabta. Cintai siapa yang mencintaimu. Nah, ini penting untuk dipahami. Kata Nabi kata ulama ahbib man ahbabta wala tuhibbu man la yuhibbuk. Cintai orang yang mencintaimu, tapi jangan pernah engkau mencintai orang yang tidak mencintaimu. Maksudnya adalah kita tetap berada pada posisi persaudaraan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, maka kita harus menjalankan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin atau tak yakin? Yakin? Kita lihat lagi. Baru satu nih. Isyaratnya adalah, simulasinya adalah, permisalannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat abdun dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, Allah pakai bukti tanda cinta Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Apa kata Allah? Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rauhillah, la taqnatu min rahmatillah. Kalimatnya Allah pakai ibadun. Apa artinya ibadun? Hamba-hambaku. Sama dengan kalimat asalnya, abdun. Artinya apa? Manusia yang punya banyak maksiat, dosanya segunung. Allah panggil dengan kalimat, wahai hamba-hambaku yang aku sayangi. Jangan pernah putus asa dengan rahmatku, kata Allah. Yang punya banyak dosa di sini siapa? Ada yang punya banyak dosa? Oh, semua ya. Ada yang membunuh orang? Kok tak ada? Ada yang minum khamar? Ada yang main judi? Kan panjang situ tadi itu. Ini masalah kalau ini. Ada yang sabung ayam? La ilaha illallah, tobat. Baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada yang main batu domino? Ada yang main kartu remi? La ilaha illallah. Amati. Itu dosa semua tuh. Itu baru berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 baru. Ada yang punya pacar? Mana tadi? Yang punya pacar? Serius? Kita doakan putus. Amin. Itu kalau pacar yang sudah setelah nikah tak apa-apa. Kalau yang sebelum nikah kita doakan putus. Amin.
Yang di situ aja yang amin. Oh, yang di sini tak mungkin pacaran lagi, Bosan. Dah tua-tua. Balik poin kita. Tapi ingat, jangan salah. Masih ada puber 40. Hati-hati. Tapi kalau tengok wajah 70 tahun ke atas. Kembali kepada poin kita, Bapak Ibu. Yang banyak dosa, Allah panggil dengan kalimat hambaku, kata Allah. Saking sayangnya Allah. Makanya kalimat itu disandarkan kepada Nabi, tidak namanya langsung. Isyarat rasa sayangnya Allah kepada kita semua melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Sebesar apapun dosa kita, jangan pernah putus asa dengan rahmatnya Allah. Baik Bapak Ibu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Dari masjidil ilal masjidil aqsa. Sekarang kita lihat. Kenapa kok memperjalankannya dari Masjidil Haram? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa dari Masjidil Haram? Masjidil Haram lambang kesucian, lambang penghambaan. Di situ ada Ka'bah, di situ semua orang bersujud, di situ semua orang mengadahkan tangan kepada Allah, di situ semua orang menghambakan diri kepada Allah. Makanya Masjidil Haram lambang penghambaan. Sampai di sini bisa dipahami. Tapi kok ke Masjidil Aqsa? Dari kiblatnya Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu tahu kenapa ke Masjidil Aqsa? Satu. Dalam kitab Arba'una Hadisan li Baitil Maqdis ada 40 hadis yang berbicara tentang keutamaan Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa. Satu. Dalam hadis yang lain Sunan Ibnu Majah. Kelak umat muslim, orang beriman di akhir zaman, yang sudah mendekat akhir zaman, hijrah mereka bukan ke Mekah, tapi hijrahnya ke Palestina untuk bersiap berperang dengan orang Yahudi dalam perang terakhir kita. Satu. Yang kedua, Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, lambang kekuatan umat muslim. Lambang kekuatan umat muslim. Hancur Masjidil Aqsa, hancur semua umat muslim. Isyarat yang lain ada dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kelak akan terjadi kehilangan nilai-nilai keislaman dari tubuh umat muslim itu sendiri, sedikit demi sedikit. Wa yabqal husalah, kata Nabi. Kelak akan terjadi hilangnya dari jiwa umat muslim nilai-nilai agama sedikit demi sedikit. Yang tersisa adalah keburukan. Dari keburukan-keburukan itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari keburukan-keburukan itu muncul goncangan demi goncangan, sehingga mohon maaf, akhir daripada kehidupan umat manusia yang disebut dengan akhir zaman, orang-orang beriman kembali ke tanah Palestina, berkumpul di sana untuk melawan dalam satu perperangan, kata Nabi. Perang terakhir kita yang bertemu dengan akhir zaman. Itu perang melawan orang Yahudi. Lambang kekuatan kita di situ. Apa kata seorang ulama? Kalau Baitul Maqdis berhasil dihancurkan oleh Israel, Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, Masjidil Aqsa berhasil dikuasai oleh mereka, maka Madinah, maka Makkah akan mudah dihancurkan oleh mereka. Itu lambang, Pak. Maka Bapak Ibu, Nabi bilang begini dalam hadisnya. Bagi orang beriman. La tasuddur rihal illa ala thalatha. Jangan kalian pergi jalan-jalan kecuali 3 tempat. 1. Masjidil Haram. Masjidil Nabawi. Masjidil Aqsa. Maka Nabi diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Ingin menunjukkan kepada para nabi-nabi
yang sebelumnya bahwa dia tetap pro terhadap Baitul Maqdis dan dia juga akan mendapatkan kekuatan untuk menjaga Baitul Maqdis. Bapak Ibu, sekarang saya sampaikan untuk kita semua. Masalah Masjidil Aqsa, masalah Palestina, ini bukan masalah rakyat Palestina. Ini masalah Masjidil Aqsa, masalah semua umat muslim. Kalau Bapak Ibu semua tidak mau membela rakyat Palestina, maka bisa dipastikan Bapak Ibu semua tidak beriman. Sebegitunya pusat. Memang. Ini belum masuk. Tenang. Aman Bapak Ibu? Tunggu dulu. Pak Ketua, ini sampai jam berapa Pak Ketua? Oh, udah habis, alhamdulillah. Sudah habis Pak deh? Oh, belum habis? Janganlah sampai jam 2. Matilah kami. Baik, lanjut kita Pak. Selama ini kita jangan berpaham bahwa Masjidil Aqsa itu urusan rakyat Palestina. Kenapa rakyat Palestina itu berjuang mati-matian menjaga Masjidil Aqsa? Karena bukan masalah kiblat, lambang kekuatan kita di situ. Lambang kekuasaan kita di situ. Kalau sekedar tempat tinggal Bapak Ibu, rakyat Palestina bisa pergi kemanapun. Bahkan mohon maaf, Indonesia siap menampung rakyat Palestina. Tapi bukan itu yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan adalah bagaimana menjaga Masjidil Aqsa. 3 kali dalam sejarah, tinggal 1 kali lagi Bapak Ibu. Setiap orang Yahudi menaklukkan Masjidil Aqsa, mereka kemudian datang pahlawan berjubah hitam. Mereka lari tunggang langgang sampai masuk ke Masjidil Aqsa bertobat. 1. Yang kedua, mereka lakukan pembangkangan. Mereka rebut kembali Masjidil Aqsa. Mereka lakukan penindasan kepada rakyat Palestina. Kemudian datang pahlawan berjubah hitam. Yang kedua, mereka lari tunggang langgang masuk ke dalam Masjidil Aqsa bertobat kembali. Kemudian yang sekarang terjadi lagi. Mereka berkuasa atas Palestina. Mereka hancurkan rakyat Palestina. Di malam genjatan senjata. Di malam genjatan senjata. Mereka layangkan rudal. 77 rakyat Palestina mati ketika itu. Syahid. Padahal baru selesai genjatan senjata. Yahudi itu bukan parah lagi. Parah sangat. Musuh kita sampai kiamat. Jadi kami harus bagaimana pusat? Jangan beli produk Israel. Cukup. Kalau kita tak sanggup berperang dengan Israel, kita tak usah beli produk Israel. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Itu alasan kita harus ke Masjidil Aqsa. Itu alasan Allah memperjalankan Nabi ke Masjidil Aqsa. Karena lambang kekuatan umat muslim. Bayangkan Bapak Ibu. Bersatu semua umat muslim kata Pak Prabowo. Apa kata Prabowo? Dalam pidatonya di Mesir. Dalam pidato resminya di Mesir. Mengapa umat muslim ini kok serasa lemah? Karena terpecah belah. Kita tak bersatu. Kalau kita bersatu, rakyat Eropa, Amerika, apalagi Israel, mudah bagi kita singkirkan. Kata Prabowo. Berarti bersyukurlah Bapak Ibu yang pilih Prabowo. Yang tak pilih Pak Prabowo, ya bersyukur juga lah. Jadi sama-sama bersyukur kita. Itu pidato resmi beliau ketika di Mesir. Beliau ingatkan kepada seluruh kelompok umat muslim, negara-negara Islam. Kita tidak bersatu, makanya kita lemah. Kata beliau begitu. Sekarang ilustrasi itu kita bawa. Umat muslim kalau masih berpecah belah antara satu golongan dengan golongan yang lain, sampai kiamat kita tidak akan pernah merasakan kemenangan. Yakin atau tak yakin? Jadi Isra dan Mi'raj itu tidak sesederhana yang kita peringati. Itu poin penting. Sekarang Bapak Ibu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kendaraan yang dipakai? Burak. Barakna haulah. Burak yang dipakai untuk perjalanan. Pertanyaannya, secepat apa buruk itu?
Cepat sangat atau cepat banget? Cepat betul apa cepat betul banget? Bapak Ibu, kalau dulu orang Yahudi tak percaya, orang kafir Quraisy tak yakin dengan buruk itu, kalau sekarang mereka sangat yakin. Sudah ada pesawat yang mereknya buruk. Loh sama. Artinya apa? Dari Riau ke Yogyakarta yang harusnya ditempuh 2 hari 2 malam pakai mobil, sekarang cukup 2 jam. Naik apa? Naik buruk. Naik apa nama pesawat tuh? Airline, Lion. Nampak tak pernah naik pesawat kan? Naik apa Pak? Tak pernah. Samalah kita tuh. Kembali kepada tadi Pak. Seorang ilmuwan dari Jepang melakukan penelitian kecepatan cahaya. Ketika kecepatan cahaya bisa dia teliti, dia terima dengan akal kecepatan buruk. Kecepatan buruk diisyaratkan seperti kecepatan cahaya yang bisa mereka terima dengan ilmiah. Sehingga mohon maaf, peneliti tersebut masuk Islam hanya gara-gara meneliti kecepatan cahaya. Dan dia membaca sejarah Isra wal Mi'raj. Dia temukan ada alat kendaraan yang pada masa itu, yang seharusnya pada masa itu tidak ada pesawat, tapi ada buruk yang hari ini bisa dirasakan oleh siapapun. Apa kata beliau? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keagungan Allah dalam sejarah Isra wal Mi'raj bisa membuat orang masuk ke dalam. Jadi kalau kita umat muslim yang ragu, maka itu keblinger. Tahu keblinger Bapak Ibu? Apa itu keblinger? Mesti, apa itu arti keblinger kepada? Ya itulah pokoknya. Saya harap kita Bapak Ibu paham. Saya paham tapi sulit mengungkapkan. Ini yang susahnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sejarah Isra dan Mi'raj ini, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa selesai. Itu namanya Isra. Sekarang tinggal Mi'raj Bapak Ibu. Tinggal Mi'rajnya. Dalam Mi'rajnya ini Bapak Ibu, saya ambil 3 poin utama. Poin pertama kata Nabi, ketika baginda Nabi Muhammad SAW dalam Mi'raj ini Bapak Ibu, sebelum berangkat Nabi diberi pilihan, pilih susu atau pilih racun. Nabi pilih mana? Nabi pilih mana? Nabi pilih susu. Kata malaikat, untung. Coba kau pilih racun. Semua pengikutmu, hamba-hambamu, umat-umatmu, kata dia, akan memilih yang kau pilih. Kata dia. Sekarang saya lihat. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu. Ketika Nabi pilih susu, Nabi tak pilih racun. Jibril bahagia. Untung Nabi pilih daripada susu. Kelak umatmu akan mengikuti. Sekarang kita lihat. Kita lihat sekarang. Orang hari ini lebih banyak pilih mana? Susu atau racun? Apa-apa? Pilih susu atau racun? Lah lain. Tapi ingat Bapak Ibu. Kata Nabi, saya ambil dalam isyarat Nabi, dalam hadisnya. Kata Nabi begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai bertebaran di tengah umat muslim subhat-subhat. Yang harusnya susu itu istiqomah jadi susu. Yang seharusnya racun tetap jadi racun. Tapi sekarang Bapak Ibu, susu dicampur dengan racun, racun dicampur dengan susu. Jadinya apa? Racun susu. Maksudnya apa Pak Ustaz? Maksudnya yang terjadi hari ini banyaknya subhat. Untung Nabi pilih susu. Tujuan Nabi satu. Ada isyarat, ada. Kelak di akhir zaman kata Nabi, banyak subhat. Orang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Itu yang terjadi di tengah umat muslim hari ini. Kami banyak duit, suka-suka hati kami lah. Nah, itulah dia masalahnya tadi itu. Keblinger. Bayangkan kata Nabi, banyak sekali subhat itu di akhir zaman itu kata Nabi.
Orang yang tadinya mengikuti Nabi, memilih susu, mereka tak pilih susu lagi. Tapi yang mereka pilih adalah susu racun atau racun susu. Kenapa? Mereka campur adukkan. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Makanan kuaci itu halal apa tak halal? Halal apa tak halal kuaci? Halal. Dicampur minyak babi. Jadi halal apa haram? Makanya halal haram. Sampai di sini bisa dipahami betul. Sekarang ini Bapak Ibu, banyak makanan yang mohon maaf bercampur dengan minyak babi. Kalau Bapak Ibu tidak pandai-pandai memilih, maka selamatlah kita. Tapi kan kami tak tahu Pak Ustaz. Kalau tak tahu kan aman. Itu baru betul. Tapi kan kalau bisa kita cari tahu. Jangan sampai tak cari tahu. Mentang-mentang minyak babi, daging babi itu enak. Nikmati aja lah gitu deh. Kok tahu gitu deh. Ini bahaya nih. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Dulu Bapak Ibu, saya pernah makan bakso babi. Saya tahunya setelah terakhir, setelah selesai. Jadi sudah makan bakso ini di Jawa waktu saya tinggal di Yogyakarta. Saya 18 tahun di Yogyakarta. Anda halal itu. Ini bahaya loh. Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tahunya itu setelah dosen saya bilang. Toko bakso itu tukang pasok dagingnya kawan saya kata dia. Itu daging yang dipaksoknya daging babi kata dia. Kawan saya yang makan yang tambah 2 kali tadi, dia ambilnya tangan dimasuknya ke dalam kerongkong. Langsung muntah dia. Kata saya, nanggung, ntar keluar sendiri. Saya bilang, tidak perlu dimuntahkan. Nah ini cerita saja Bapak Ibu. Memang begitu keadaannya. Sekarang Bapak Ibu, nama minyak babi, daging babi yang berkaitan dengan babi ada 100 lebih nama dalam bahasa Inggris. Hanya tujuannya satu saja. Agar kita umat muslim ini bisa ragu dan bisa mengkonsumsi itu. Saya sampaikan apa adanya Bapak Ibu. Biar kita umat muslim ini sejalan dengan apa yang Allah katakan. Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu tidak perlu halal. Karena orang beriman pasti pilih yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibat, kata Allah. Makan yang baik-baik. Bukan yang halal-halal lagi. Kenapa? Karena kita ini dah pasti tahu halal. Kalau orang mukmin yang dimakan dia tak tahu dia masalah halal dan haram, itu bukan orang mukmin. Itu orang apa namanya? Ya muslim. Muslim tapi bukan Sekarang perhatikan. Banyak sekali manusia hari ini, mohon maaf. Sedikit sekali memperhatikan kehalalan makanan tersebut. Dia tak pikir, dia tak cari tahu. Kita lihat Pak, mohon maaf. Ada namanya Britok. Roti Britok. Kalau Bapak Ibu masuk mal-mal, pernah ke mall? Nggak ngece loh Bapak Ibu, bercanda aja. Di mall itu ada namanya toko kue Britok. Itu label halalnya tak ada. Jangan dibeli. Kuaci terindikasi minyak babi yang warna merah. Sudah dicabut. Tapi isi oke. Itulah. Isi oke. Lama-lama memang pandai saya bahasa Jawa di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang itu Bapak Ibu, isinya subhat saja. Itu baru dalam segi makanan. Sekarang kita perhatikan subhat yang lain. Orang hari ini kata Nabi, kelak di akhir zaman itu la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali bima akhaza aminal halal aminal haram. Kelak di akhir zaman kata Nabi, umat-umat muslim itu tak lagi memperhatikan apa yang mereka makan, apa yang mereka dapat. Mau halal, mau haram, terserah. Yang penting perut kami terisi. Gitu. Itu yang ngomong bukan saya Pak. Nabi. Itulah isyarat daripada kenapa Nabi pilih susu. Agar Nabi ingin katakan kepada kita semua, wahai umat-umat beriman, orang-orang muslim, yang kalian makan yang baik-baik, yang halal-halal. Bukan yang haram. Yang benar, bukan yang salah. Suap itu halal apa haram?
Suap halal apa haram? Kalau suap nasi halal. Kalau suap duit haram. 100.000 ke bawah halal apa haram? Haram. 1 juta halal kata dia. Bapak Ibu, saya kasih subhat yang lain. Sekarang ini Bapak Ibu, ada upaya penghalalan yang haram. Kata ulama, kata Allah, yang namanya suap itu haram. Kata panitia, bukan panitia ini ya. Kata panitia, ya panitia pemilihan itu, 100.000 ke bawah tidak suap. Jadi siapapun boleh 100.000 ke bawah silakan, itu tidak suap. Dalam agama itu suap apa tak suap? Itu namanya upaya pengaburan nilai-nilai agama. Tapi bagaimana Pak Ustaz? Kami terima. Itu lebih parah nanti kalau begitu. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menerima, yang melakukan suap dan yang menerima suap, kedua-duanya di mana? Di neraka. Terpaksa kami pilih Pak Ustaz. Hidup kami jadi taruhannya kalau kami tak pilih. Terpaksa kami terima duitnya. Taruhannya mati. Kalau kami tak terima duit, kami dibunuh. Kalau itu baru boleh. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Karena taruhannya ada kematian. Itu yang pertama. Terjepit. Itu yang pertama. Isyarat susu dan racun. Isyarat yang kedua. Ketika Nabi naik Mi'raj itu, ini sudah paham kita semua. Ada yang disebut dengan sholat. Betul ya Bapak Ibu ya? Sholat. Itu perintah atau bukan perintah? Wajib atau tak wajib? Baik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu, sholat itu wajib atau hobi? Makanya kalau wajib, makanya kita begitu-begitu aja sholat kita Pak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bilang, Hasan al-Basri bilang, sholat, jadikan sholatmu itu hobi, bukan kewajiban. Sekarang saya tanya, kalau kewajiban itu, wajib tak kita lakukan? Wajib. Kalau kita tak lakukan, berdosa apa tak berdosa? Jadi kita ini sekarang sedang tertekan dengan dua hal. Kalau kita tak jalankan, kita masuk neraka. Kalau kita jalankan, kita dapat surga. Betul apa tak betul? Sekarang kalau tak ada surga dan neraka, mau jalan? Mau sholat? Itu kalau kewajiban. Maka sholat ini Bapak Ibu, jangan sekedar kewajiban. Kalau cuman kewajiban sholat, mohon maaf. Selalu ada rasa malas dalam diri kita. Saya petik hadis-hadis Nabi Bapak Ibu. Man taraka shalah faqad kafara. Yang meninggalkan sholat kafir. Yang tadi tidak sholat isya angkat tangan. Mesti tidak ada yang angkat tangan itu. Ada yang nggak sholat isya angkat tangan? Oh belum? Oh iya, antar malam kan. Kami ini Pak Ustaz mengikut jejak Nabi. Sholat tengah malam. Itu pun kalau bangun. Kalau tak bangun selesailah urusan. Tapi kita harus berhusnuzan. Saking banyaknya pengikut Nabi. Mereka mau menjadi seperti Nabi. Sholatnya di akhir waktu. Ingat Bapak Ibu, sholat di akhir waktu itu ada dua. Kalau dia mengikuti Nabi baik. Tapi kata Nabi, orang yang sholat di akhir waktu itu, kata Nabi, sholatul munafiqin. Sholatnya orang munafik. Kata Nabi. Nah, tenang Pak. Saya tak bilang Bapak munafik ya. Tidak, saya tak bilang begitu. Tapi betul. Kata Nabi, sholatnya orang yang suka mentakhirkan sholat, itu sholatnya orang munafik. Tapi takhir di sini yang gimana dulu? Zuhur jam 12.30. Dia sholat zuhur jam 15.30. Sholat asar jam 15.45. Itu bukan molor lagi tuh. Bukan munafik lagi tuh. Lebih parah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Itu bukan tanpa sebab Bapak Ibu. Ada sebab, ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik itu kata Allah, memang sholatnya suka begitu. Malas-malasan kata dia. Itu Allah yang bilang. Berarti kalau ada orang yang sholatnya malas-malasan, munafik berarti Ustaz. Pandai-pandailah. Tapi tak boleh.
Si anu tu terlambat sembahyang. Ini munafik nih gitu. Tak boleh. Kita tak boleh katakan kalau kita tahu orang itu mohon maaf berperilaku munafik, kita tak boleh panggil dia. Munafik sini kau. Tak boleh. Tak boleh. Sibabul muslimin fusuk wa qitaluhu kufrun. Itu masuk dalam kategori mencela. Nabi, di hadapan Nabi 40 orang munafik. Nabi hafal semua nama. Di Madinah itu. Huzaifah ibnul Yaman pemegang rahasianya. Kata Nabi kepada Huzaifah, aku sebutkan namanya 40, tapi jangan kau sebut sama siapa-siapa. Datang Umar bin Khattab. Bro, sini bro. Ente kan dapat rahasia dari Nabi. Kata Huzaifah, siapa nama yang 40 itu? Ada enggak nama aku? Kata Umar bin Khattab. Kata Huzaifah ibnul Yaman, begitu aja. Tak sebut pak. Huzaifah tak berani sebut nama orang itu. Artinya apa? Saking menjaganya. Sekalipun Huzaifah tahu, tapi Huzaifah tak sebutkan pak. Jangan salah Bapak Ibu. Karena permasalahan solat ini tidak sederhana pak. Kata Allah dalam Al-Quran, solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah itu yang di atas. Solat jalan, korupsi jalan. Apa namanya itu? Solatnya, wajahnya menghadap kiblat, hati dia menghadap duit. Itu namanya solat juga. Tapi pertanyaannya, benar apa tak benar solatnya? Maka Bapak Ibu dalam ilmu tasawuf, ketika orang solat, bukan sekedar wajah yang dia hadapkan kepada Allah. Hati. Itulah yang disebut dengan perlunya tumaknina. Kalau solatnya tergesa-gesa, wuduknya tergesa-gesa, bisa dipastikan tidak akan tenang solatnya. Pastikan. Kenapa begitu? Orang wuduknya ya dah tergesa-gesa. Lagi mana kalau solatnya mohon maaf, masbuk terus. Mesti tergesa-gesa itu. Jadi usahakan Bapak Ibu. Solat ini Bapak Ibu, bukan persoalan tiang agama saja. Bukan persoalan menjaga akidah saja. Tapi solat ini Bapak Ibu, penentu segalanya. Bapak Ibu, kata Nabi dalam hadisnya, ancaman Allah ada 15 bagi orang yang sengaja meninggalkan solat. Kata Allah, ancamannya 15. Saya tak sebutkan ke 15-15-nya. Takut Bapak Ibu nanti, mohon maaf, berpikir, jangan-jangan aku begini. Gitu. Saya sampaikan satu saja. Kata Allah, orang yang tidak solat, puasanya tidak diterima, zakatnya tak diterima, apapun amal ibadahnya, tidak Allah terima sama sekali. Kalau dia meninggalkan solat dengan sengaja. Masih mau meninggalkan solat? Masih mau meninggalkan solat? Sekarang saya mau sampaikan subhat kalimat yang tersebar di tengah masyarakat kita hari ini. Apa kata orang tua kita? Nak, kau nak kemana? Aku nak ke kafe. Untung di sini tak ada kafe. Kemudian kata orang tuanya, yalah nak, hati-hati ya. Jangan lupa solat ya nak. Yang penting engkau solat. Kemanapun kau pergi, yang penting engkau solat. Betul apa salah? Betul apa salah? Kemanapun kau pergi, kemanapun engkau main, yang penting engkau solat. Jangan lupakan solat. Sekarang kita lihat Pak. Solat Isya berapa sop? Solat Isya berapa Pak sofnya? 2. Solat subuh, imam sama sajadah. Imam sama makmum lah mesti. Masa sama sajadah. Itu dampak dari perkataan tadi Pak. Yang penting engkau solat nak. Betul. Mau di kafe ke, mau di tempat konser ke, yang penting dia solat. Sehingga mohon maaf, tidak ada yang ngisi masjid. Tidak ada yang ngisi masjid. Yang penting kan kami solat. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Masjid ini Pak, isyarat yang disampaikan oleh Allah. Allah perjalankan Nabi dari satu masjid ke masjid yang lain. Masjid ini Pak, simbol peradaban Islam di akhir zaman. Kalau masjid sudah tidak ada isinya, maka bisa dipastikan umat muslim tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kenapa? Simbolnya masjid. Pelaksanaannya sholat.
Ngapain orang dalam masjid kalau tidak sholat? Ada Pak Ustaz? Main wifi? Itu bagian. Kalau masjid ini punya wifi. Kalau tak ada wifi tak masalah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nabi bilang begini dalam hadisnya. Kata Nabi begini. Kelak akan terjadi di akhir zaman, kata Nabi, orang-orang yadkhulunal masajid wala yusalli fih. Orang masuk masjid tidak sholat, kata Nabi. Ngapain mereka dalam masjid? Yatabaha fihi. Membangga-banggakan diri. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu. Kata Allah dalam Al-Quran, tidak ada yang bisa memakmurkan masjid ini kecuali orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau kita mohon maaf, antipati dengan masjid, kita semua yang hadir di sini, sholatnya lebih memilih di rumah daripada di masjid. Pertanyaannya, siapa yang kita suruh meramaikan masjid? Malaikat. Kata setan, setan pun ada dalam masjid. Allahu Akbar. Kata setan, ingat enggak kunci Honda tadi? Itu setan. Jadi ilustrasi kita Bapak Ibu, dalam permasalahan Isra wal Mi'raj ini sangat penting peradaban kita di situ. Yang ketiga tadi, permasalahan sholat. Bayangkan ancaman Allah 15, kata Allah, aku ancam orang yang sengaja meninggalkan sholat. Yang sengaja meninggalkan sholat, kata Allah, nerakanya sakor. Tapi kata para ulama tafsir mengatakan, itu khusus orang yang lalai sholat. Yang sholat dia, tapi lalai sholatnya, masuk neraka sakor. Tapi kalau dia sengaja meninggalkan sholat, nerakanya jahanam. Masih mau tinggalkan sholat? Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Bapak Ibu yang tidak takut dengan anaknya tidak sholat, jangan pernah mimpi berkumpul di surga. Jangan pernah mimpi berkumpul di surga. Kenapa kita katakan demikian? Karena Allah hanya kumpulkan orang-orang yang soleh. Anak pertama soleh, ikut kumpul. Anak kedua solehah, ikut kumpul. Anak yang ketiga, maasi. Ditanya sama Allah, kenapa kau beda sendiri? Bapakku dan mamaku tidak ajarkan aku sholat. Betulkah begitu? Iya. Sini Pak, sini Mak. Masuk kalian ke neraka, katanya. Anaknya dipindahkan ke surga. Peran kita hari ini Bapak Ibu, hari ini sampai akhir zaman. Kata Nabi Bapak Ibu, kelak di akhir zaman, simpul yang terakhir hilang dari agama Islam adalah simpul salat. Kalau kita masih tidak mau berpegang teguh pada salat, pada nilai salat, maka bisa dipastikan rumah tangga dia tidak baik-baik saja. Bisa dipastikan umat muslim tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang kita himbau kepada kita semua. Mari sama-sama Pak, kita sholat, ramaikan masjid. Biar peradaban Islam ini naik. Biar kita menjadi orang yang paling aneh di akhir zaman. Karena kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama, itulah orang yang paling selamat di akhir zaman. Bapak Ibu mau selamat apa tak selamat? Kebetulan nama saya Selamat Saat. Gitu. Mau selamat apa tak selamat? Masih pengen sholatnya lalai? Atau mau tak sholat? Tapi begini Ustaz, aku masih punya kebiasaan buruk. Terus bagaimana Pak Ustaz? Nah ini lihatin baik-baik Bapak Ibu. Lebih baik mana? Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih baik mana? Ada orang sholat, mohon maaf, akhlaknya bejat. Ada orang akhlaknya baik, tapi tak sholat. Lebih baik mana? Tidak baik dua-duanya, kata dia. Kalau tak ada pilihan lain, mati gitu deh. Kita doakan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu dengar. Lebih baik si anu itu tak pakai kerudung tapi akhlaknya baik. Ini pakai kerudung mulutnya minta ampun. Betul apa salah?
Nah, kalau itu kerudung betul kata Bapak. Kalau sholat tadi diam. Nah, ini masalah kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sekalipun akhlaknya bejat, tapi dia masih tetap sholat, sholatnya masih dipertimbangkan oleh Allah. Tapi kalau dia baik akhlaknya, tapi tak sholat dia, tak ada guna kebaikan dia di akhirat. Tidak ada sama sekali. Kata Allah, semuanya habis. Allah tidak mau terima semua amal ibadah yang mereka tidak melakukan sholat. Jangan salah Pak. Ini yang terjadi Pak. Ade Armando, tahu Ade Armando? Tahu Bapak Ibu Ade Armando? Apa kata dia? Tidak ada kewajiban sholat dalam Al-Quran kata dia. Disebutkan pula lagi. Nah, jadi itulah orang-orang yang baru belajar agama. Entah muslim atau tidak kita tak tahu itu. Penting Pak. Itu umat manusia yang mengaku Islam berada di tengah kita, dia rusak otak kita begitu. Kata dia tidak ada dalil Al-Quran tentang sholat 5 waktu. Bayangkan Pak, cara mereka merusak kita. Hari ini kalau kita tak jaga, maka mohon maaf, kita akan berhadapan 20 tahun yang akan datang, generasi kita tidak kenal dengan sholat. Bahkan mohon maaf, tidak sholat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu semua hari ini yang tidak sholat merasa bersalah seumur hidup? Dari pagi, misal dia tak sholat subuh atau ketinggalan sholat subuh, menangis dari pagi sampai sore. Adakah? Tidak ada. Mohon maaf, ayah kan tak sembahyang, iyalah nanti kami besoklah sembahyang lagi gitu. Begitu aja kita sekarang. Orang sekarang ini tidak merasa bersalah kalau dia tak sholat. Tak merasa bersalah. Padahal mohon maaf, meninggalkan sholat kufur Pak, kufur. Kafir, kata Nabi. Tahu maksud kafir situ? Keluar dari Islam tidak, tapi semua amal ibadah tak bermanfaat. Itu namanya kufur. Sama dengan orang kafir. Bedanya yang satu Islam, yang satu kafir beneran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu, kenapa Nabi sangat menekankan kepada kita. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, permasalahan Isra wal Mi'raj ini oleh para ulama itu sangat-sangat detail mencoba memahami kalimat ini. Mencoba memahami makna yang tersirat di balik Isra wal Mi'raj. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali menuliskan dalam buku cuplikan daripada Ihya Ulumuddin itu, judulnya Asrarus Shalah, rahasia-rahasia salat. Kita hari ini Pak mohon maaf, kalau tak ada surga dan neraka, saya yakin kita tak akan sholat. Kok yakin betul Ustaz? Iya. Orang kita sholat karena kewajiban, bukan karena yang lain. Andai kata tidak ada reward dari Allah, tidak ada penghargaan dari Allah, kita tak akan sholat. Terakhir Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Israel, Yahudi, dia pelajari Al-Quran, dia pelajari Islam. Kita malah lari daripada Al-Quran dan dari nilai-nilai Islam. Orang Yahudi diambilnya Quran, bangun tengah malam jam 3, memang tak sholat. Dibacanya Al-Quran, dipelajarinya Al-Quran. Kita orang Muslim takut dengan Al-Quran. Mana Al-Qurannya? Tertinggal. Di mana tertinggal? Di toko. Ternyata belum punya Al-Quran. Umat Muslim gak punya Quran. Pertanyaannya, dengan Quran saja begitu, bagaimana dengan sholatnya? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saking pentingnya sholat itu, kata Nabi, satu-satunya perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah, penentu dari segala amal ibadah. Kalau dia tak sholat, maka semua amal ibadah tidak ada satupun yang Allah terima. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kalau di rumah kita selalu terjadi bencana, entah itu perang dingin, entah itu perang Badar, entah itu perang apapun, tengok suaminya sholat atau tidak. Tengok anaknya sholat atau tidak. Tengok bininya sembahyang apa tidak. Kalau semuanya tak sembahyang, jangankan perang Badar, hancur pun mau. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Saking pentingnya sholat. Saya kira Bapak Ibu semua
tidak ada yang tak sayang dengan keluarganya. Karena rasa sayang kita kepada keluarga kita, Bapak Ibu, ketika kita mengingatkan keluarga kita kepada Allah. Maka kalimat yang tepat untuk memaknai kalimat Mi'raj dalam Isra wal Mi'raj ini adalah bagaimana kita umat muslim ini menyerahkan hati kita kepada Allah. Mi'rajuhu ilal ulya. Naik ke atas hati kita nih. Paham tak kita maksud Allah? Itulah yang disebut dengan pesan dari langit untuk kita semua. Penting apa tak penting Isra Mi'raj itu berarti? Penting apa tak penting? Jadi sekarang sudah paham Bapak Ibu kenapa kita memperingati Isra wal Mi'raj? Recharge. Nah, itu bahasa lainnya. Recharge. Artinya apa itu? Recharge itu. Mengecas ulang. Artinya apalah terserahlah. Artinya apa? Kita sekarang ini sedang mengulang. Apa makna di balik itu semua? Agar mohon maaf, peradaban Islam itu Bapak Ibu mulai naik lagi. Masjid sebesar ini, mohon maaf jangan tersinggung. Masjid sebesar ini isinya satu shop. Saya keliling Masjid Pekanbaru Bapak Ibu, keliling Masjid Pekanbaru. Sekarang sholat Jumat pun, mohon maaf, tidak penuh masjidnya. Tapi berlomba-lomba buat halamannya, buat menaranya, buat lantai duanya, yang isi malaikat, yang isi setan. Tidak ada manusia yang isi. Sudah tahu jamaahnya sampai segitu. Masih diperbesar sampai tingkat ke atas. Harusnya kita Bapak Ibu berpikir. Nah Bapak Ibu, sebelum saya tutup. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan hilang sifat perhatian dari setiap muslim dengan muslim yang lain. Jadi Bapak Ibu, maksudnya adalah, kata Nabi, kelak orang-orang itu tidak akan lagi peduli dengan muslim yang lain. Ibadahmu, ibadahmu, ibadahku, ibadahku. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu seperti itu atau tidak? Pak, tolong tengok si Anu tu. Ajak dia sembahyang. Pandailah itu urusan dia. Ibadah-ibadah dia. Solat-solat dia. Begitu tidak kita? Itu salah. Salah. Solat tu ajak sama-sama. Kalau Bapak ke masjid, berhenti warung kopi, bawa kopi-kopi itu sekali ke masjid. Ajak orang tu solat. Ayo kita solat berjamaah. Biar apa? Mohon maaf Pak. Kalau bukan kita yang meramaikan masjid, besok masjid kita diambil orang, kita mau ngapain? Masjid diisi orang, kita ngamuk. Kita tak datang ke masjid. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu? Penting atau tak penting kita melaksanakan sholat itu? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poinnya. 3 yang saya sampaikan. 1, permasalahan masjid. Yang kedua, permasalahan salat. Yang ketiga, permasalahan simbol. Yang terakhir, permasalahan simbol. Apa itu simbol? Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib. Islam ini datang dengan keanehan, maka dia akan kembali dalam keanehan. Islam aneh di telinga orang kafir Quraisy, tapi kelak di akhir zaman Islam aneh di telinga orang-orang Islam itu sendiri. Nilai-nilai keislaman bagi mereka aneh. Yang halal bagi mereka aneh. Yang haram itu biasa. Solat di masjid bagi orang aneh. Solat di rumah itu sudah biasa. Orang rajin puasa bagi orang itu aneh. Kelak di akhir zaman seperti itu. Di tengah umat muslim itu sendiri. Maka Bapak Ibu, kalau kita selaku orang muslim, harusnya kita yang menjadi orang yang pertama beriman kepada Allah. Kita yang meninggikan nilai-nilai keislaman. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ini kalau tidak disuruh berhenti, tak berhenti-berhenti nih. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Apa kata Nabi? Hei Ibnu Abbas, jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka. Ya gulam, ihfazillah tajid tujahak. Kalau kau jaga agama Allah, kalau kau jaga nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Maka Bapak Ibu, saya sampaikan.
Islam kelak akan hilang di telinga umat muslim, yang tersisa tinggal nama. La yabqal Islam illa ismuh, wa la yabqal Quran illa rasmuh, kata Nabi. Kelak di akhir zaman, Islam cuma tinggal nama, Al-Quran cuma tinggal tulisan. Kenapa? Karena kita umat muslim ini tak mau menjalankan nilai-nilai agama, termasuk permasalahan sholat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yuk sama-sama kita tumbuhkan rasa cinta kita sesama saudara. Jalan kalau tengok ada yang sedang nyapu, dah mau azan bu, ke masjid aja. Nah, ingatkan begitu, jangan malu-malu. Jangan pula yang diingatkan, wah tak usah ikut campur urusan orang lagi. Kalau dia bilang begitu, doakan dalam hati, semoga Allah memberikan taubat, menerima taubatnya. Ah begitu, atau memberikan hidayah. Ini tak mau dia ke masjid, lantaklah engkau, matilah engkau, mati kafir engkau. Nah, begitu pula kata. Kadang-kadang kita ni, lisan kita ni kadang-kadang susah Pak. Suka, mohon maaf. Suka kita kalau mencela kawan-kawan kita yang mohon maaf kadang-kadang tak ke masjid, kita caci maki dia. Lantaklah engkau, tanggunglah risiko kau di akhirat nanti. Masuk neraka jahanam kau ni nanti katanya. Dia pula yang punya neraka itu sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pak Ketua, cukup? Nah, kalau dah mengangguk begitu kencangnya, itu cepat. Atau campak peci kali. Saking kencangnya angguk Pak Ketua, kata dia. Itu tandanya menyuruh cepat berhenti. Tenang Pak Ketua, saya berhenti setelah ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mesti tak ada. Tengah malam. Kalau tengah malam ni apa yang nak kami tanya Ustaz? Kata, tak ada. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum kami berangkat menuju kampung halaman. Sebelum kami berangkat menuju kota Pekanbaru. Setidaknya mohon maaf Bapak Ibu. Yang kami tinggalkan ini sama-sama kita untuk bisa menjaganya Bapak Ibu. Karena mohon maaf Bapak Ibu. Hari ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tak terasa. Tapi kami mohon maaf yang di sana sangat terasa. Lawan kami banyak Bapak Ibu. Orang liberal otaknya yang menghasut anak muda untuk tidak sholat ke masjid itu banyak. Kami mohon Bapak Ibu, peran Bapak Ibu semua. Sesekali bolehlah keras kepada anak. Kalau kau tak semayang, tak usah kau tinggal di rumah nih. Kata anaknya, alhamdulillah. Kata dia. Itu yang kita takutkan Pak. Itu yang kita takutkan itu Pak. Maka Bapak Ibu tolong tegas dan keras dan tegas kepada anak. Karena memang persoalan ini Bapak Ibu sebagai tonggak daripada berdiri atau hilangnya daripada peradaban Islam itu Pak. Karena kalaulah banyak umat muslim yang tak sholat, mohon maaf, lemah kita semua Pak, lemah. Sholat itulah tiang kita hari ini. Tak ada tempat kita untuk berpegang kecuali kalau kita berpegang pada sholat itu tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi oleh-oleh bagi kita semua. Paling tidak bisa menjadi penuntun dalam hidup kita. Agar bisa menciptakan keluarga yang tetap istiqomah dalam menjaga sholatnya. Kalau bisa jangan di rumah, tapi usahakan ramaikan masjid nih. Mudah-mudahan setelah ini masjid penuh. Seterusnya ya, bukan 1 hari 2 hari aja ya Bapak Ibu. Baik, saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.